Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Hardiansa, biasa dipanggil Hardi, dari D4 Pemasaran Digital Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17025190001. Sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya untuk sidang seminar proposal, yaitu analisis impulsive buying e-commerce studi kasus pada pengguna Shopee. Untuk dosen pembimbing saya, yang pertama yaitu Dr. Christian Miradendi Waller, SEMM. Dosen pembimbing kedua saya yaitu Bu Rahmi, SEMM, SM. Oke, di bab 1 mengenai latar belakang, yang pertama teknologi. Tentu teknologi yang begitu pesat dengan kemajuan sistem informasi untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan layanan dengan tujuan untuk mempengaruhi pembelian terhadap barang atau jasa yang dijual. Namun, dengan tingginya tingkat kunjungan situs e-commerce Shopee dapat disebabkan karena beberapa faktor dari situs tersebut maupun berasal dari dalam diri konsumen. Tentu yang terakhir yaitu impulsive buying. Impulsive buying sendiri itu membeli suatu produk yang tidak direncanakan serta membeli barang secara berlebihan dan seringkali mengalami kekecewaan pasca dari pembelian produk tersebut. Nah, ini kita bisa lihat yaitu persentase pengunjung terbanyak e-commerce di Indonesia kuartal 1 2023. Kita bisa lihat di sini yaitu Shopee urutan pertama. Berdasarkan data pengguna e-commerce ini, Shopee merupakan e-commerce yang paling banyak diminati dari beberapa e-commerce lainnya, seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga Bukalapak. Dan ini diraih di tahun 2023, periode Januari sampai Maret, dengan sumbernya yaitu katadata.com. Untuk perumusan masalah, peneliti tentu mempunyai pertanyaan penelitian, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku impulsif buying e-commerce pengguna Shopee. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku impulsif buying e-commerce pengguna Shopee. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis. Menjadi sumber bacaan yang menambah pemahaman terkait dengan bermacam faktor yang berpengaruh terhadap impulsif buying. Yang kedua, sebagai referensi penelitian mendatang oleh peneliti di masa depan. Yang ketiga, untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Yang kedua, bagi universitas. Yang pertama, sebagai salah satu acuan dalam pengukuran impulsif buying di e-commerce. Yang kedua, untuk menambah koleksi pustaka. Tentu, menambah bahan informasi untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dan juga untuk mengembangkan penelitian yang akan datang. Bagi perusahaan e-commerce, sebagai gambaran dalam rencana pemasaran, sehingga
dapat mengevaluasi kinerja pemasaran dalam mengambil keputusan mengenai pola-pola konsumen. Oke, selanjutnya yaitu di bab 2, kajian pustaka, definisi impulsive buying. Definisi impulsive buying ini terjadinya pembelian yang tidak direncanakan dan muncul secara tiba-tiba disertai dengan pembelian yang tidak terencana sebelumnya, yang tidak dipikirkan. Di sini dimensi impulsive buying. Dimensi impulsive buying ada dua, yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Lalu di sini ada tipe-tipe impulsive buying. Ada pure impulse, suggestion impulse, reminder impulse, dan plan impulse. Jenis pembelanja impulsif tentu ada 4. Kompensatif, akseleratif, terobosan, dan juga pembelian buta. Yang terakhir yaitu faktor impulsive buying. Yang pertama ada spontanitas. Ada kekuatan, kompulsif, dan intensitas. Yang terakhir ada kegairahan dan stimulasi, ketidakpedulian, dan akibat. Stimulus organis respon atau SOR. Peneliti ini menggunakan konsep stimulus organis respon sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku impulsive buying. Peneliti dapat lebih memahami bagaimana konsumen melakukan pembelian online secara impulsif. Dalam studi saat ini, elemen kenyamanan online melayani rangsangan yang mempengaruhi sikap kognitif dan juga afektif konsumen. Organisme dapat menurunkan perilaku pembelian impulsif online respon konsumen. Tentu, peneliti dalam menulis skripsi, yaitu penelitian terdahulunya, yaitu yang pertama ada Jauhar, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif pada online shop. Yang kedua, Lutfiah, pengaruh internal dan eksternal stimulus terhadap impulsif buying pada retail. Yang ketiga, Salsabila dan Suyanto, analisis faktor pembelian impulsif pada e-commerce kecantikan. Yang keempat, Yulianto et al. 2021, meneliti yaitu The Stimulus of Impulse Buying Behavior on E-commerce Shopping Festival, a moderate mediate analysis. Yang kelima yaitu Wang et al. 2022 yang meneliti yaitu Determinant of Impulsive Buying Behavior in Electronic Commerce. Yang keenam yang dilakukan peneliti yaitu Yi dan Jai 2020, Impacts of all consumers' beliefs, desire, and emotion and their impulsive buying behavior. Application of an integrated model of belief, desire, theory of emotion. Yang ketujuh, Aziza et al. 2022, Impulsive Buying Behavior Implementation of IT on Technology Acceptance Model on E-commerce Purchase Decision. Yang kedelapan, yaitu Sarah et al. Examining the influence of atmosphere cash on online impulsive buying behavior across product category. Aside from an emerging e-market. Jafar et al. 2020, The Digital Celebrates Relationship on and Social Climate Matter Impulsive Buying in E-commerce.
Ke-10 dilakukan penelitian oleh Wijaya dan Oktariana 2019, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi impulsif buying pada WhatsApp Bengkulu. 11 yang dilakukan Cui et al. 2022, yaitu meneliti investigation the key drivers of impulsive buying behavior in live streaming. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu Widianingrum 2022, menakar kecenderungan perilaku impulsif buying belanja online generasi milenial pada masa COVID-19. 13, Wahid et al. 2018 yang dilakukan penelitian yaitu Reinforcing Consumer Impulsive Buying Tendencies Through M-Device and Email in Pakistan. Yang diteliti selanjutnya yaitu Lina et al. 2022, Impact of Online Convenience on Generation Z, Online Impulsive Buying Behavior, the Moderate Role of Social Media Celebrity. Bab 3 yaitu metode penelitian, waktu, dan tempat penelitian. Sini ada waktu dan tempat penelitian oleh peneliti. Yang pertama tentu pengajuan judul skripsi di bulan Maret. Di bulan Maret ini di ACC dan juga lanjut ke penyusunan skripsi di awal April sampai di bulan April. Lalu selanjutnya yaitu analisis dan juga pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus. Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan juga lokasi penelitian dilakukan di tentunya platform Shopee. Lalu selanjutnya yaitu desain penelitian. Skripsi ini penelitian kuantitatif. Populasi penelitian tentu populasi hanya dibatasi kepada masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tentu yang sudah pernah menggunakan aplikasi Shopee. Sampel penelitian, teknik purpose sampling. Yang kedua yaitu penentuan banyaknya sampel menggunakan rumus Haier et al. Purpose sampling merupakan suatu teknik yang menentukan sampel pada pertimbangan tertentu. Tentu peneliti menuliskan dengan pertimbangan tentu yang pertama yaitu mempunyai akun Shopee, yang kedua gender laki-laki dan juga perempuan, yang ketiga umur 17 sampai 50 tahun, yang terakhir yaitu konsumen pernah membeli produk dalam platform Shopee. Oke. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yaitu dilakukan dengan kuesioner. Tentu dengan kuesioner ini melalui G-form menggunakan skala Likert. Di mana skala Likert ini sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Sangat tidak setuju diberi bobot 1. Tidak setuju diberi bobot 2. Ragu-ragu diberi bobot 3. Setuju diberi bobot 4. Dan sangat setuju diberi bobot 5. Yang kedua yaitu studi kepustakaan, di mana peneliti dalam melakukan penelitian mengumpulkan informasi, bahan-bahan informasi, dan juga data-data untuk melengkapi penelitian skripsi ini melalui internet dan juga jurnal-jurnal penelitian terdahulu atau sebelumnya yang relevan dengan penelitian impulsive buying e-commerce. Lalu di sini ada uji instrumen penelitian.
Uji instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kriteria variabel untuk mengumpulkan informasi secara kuantitatif. Di sini ada uji validitas, di mana uji validitas ini ada eh, rumusnya, yaitu instrumen penelitian dikatakan valid jika koefisien korelasi R itu lebih besar ke R label. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu adalah menurut Sugiono 2021 mengemukakan bahwa instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Variabel yang diteliti mempunyai Cronbach's lebih besar 60% atau 0,60, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Sebaliknya, Cronbach alpha lebih kecil daripada 60% atau 0,60 dikatakan tidak reliable. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada dua. Yang pertama yaitu teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan responden yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan juga pembagiannya yaitu cara pekerjaan. Yang selanjutnya mendeskripsikan jawaban yang diperoleh dari responden menggunakan nilai rata-rata min. Yang kedua yaitu confirmatory factor analysis atau CFA. Confirmatory factor analysis ini menginginkan untuk menguji dan juga mengkonfirmasi model faktor yang telah diajukan penelitian sebelumnya. Tentu untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran, nilai di CFA yaitu Mayer-Aulkin Measure of Sampling Adequacy atau lebih besar dari 0,50 dan juga nilai Bartlett Test of Sparsity itu lebih kecil 0,05. Hal ini ditandai dengan anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Dari segi pendekatan analisis, CFA menggunakan pendekatan konfirmatori di mana peneliti mengajukan model faktor yang telah diusulkan. Uji normalitas CFA jika nilai SM-sync-nya lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Begitu sebaliknya, jika nilai SM-sync-nya lebih kecil dari 0,05, maka tidak berdistribusi secara normal. Terima kasih, itu saja dari saya untuk mempresentasikan dari sidang seminar proposal mengenai impulsive buying, analisis impulsive buying e-commerce studi kasus pada pengguna Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.